Kalau Anda merasa sudah bikin konten capek-capek dan banyak dan keren, tapi penjualannya kurang bagus, Anda harus tonton video ini sampai habis. Belajar konten jualan. Yang pertama, kita harus menentukan tema kontennya terlebih dahulu. Konten kalau menurut versi saya ada 3 bidang ya, antara kebutuhan, keinginan, atau rasa penasaran. Kebutuhan ini biasanya dipakai untuk produk-produk atau bisnis atau jasa yang sifatnya kebutuhan dasar. Jadi bahan dasar kebutuhan manusia biasanya yang sifatnya retail, biasanya karena butuh. Kemudian kalau yang keinginan, konten-konten tentang keinginan itu adalah konten-konten yang produk-produk sekunder, keinginan. Kalau yang satu lagi penasaran, jadi sebenarnya juga nggak butuh, juga nggak pengen, cuma penasaran aja. Jadi ada 3 jenis konten yang dapat kita buat. Kalau kebutuhan itu misalnya sembako, kemudian kesehatan itu kebutuhan. Kemudian kalau keinginan ini laboratorium, sama-sama kesehatan tapi cek laboratorium itu kan lifestyle gaya hidup ya. Kemudian Krombolini yang lagi viral kemarin itu juga keinginan. Kalau nggak makan itu kan tetap hidup manusianya. Nah, yang satu lagi yang rasa penasaran. Ini biasanya dipakai untuk headline berita ya, kontennya ya. Judulnya benar-benar membuat orang penasaran untuk ngekliknya. Jadi konten itu ada 3 kalau menurut saya, ada yang tentang kebutuhan, tentang keinginan, sama rasa penasaran. Terus kemudian kita harus juga bisa memilih platform yang cocok untuk bisnis kita, karena berbeda-beda antara satu platform dengan platform lain itu karakteristiknya berbeda. Kita harus bisa menentukan satu jenis media sosial untuk langkah pertama bisnis kita. Banyak pebisnis pemula biasanya melewati langkah ini, mereka pengen semuanya aktif. Nggak apa-apa kalau sudah punya tim dan modalnya, tapi kalau masih mulai sendiri lebih baik fokus ke satu jenis sosial media dulu, atau maksimal 2 ya. Salah satunya adalah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan Telegram. Kalau Facebook ini biasanya adalah model storytelling konten-kontennya, jadi menceritakan dengan gaya tulisan yang panjang, mirip-mirip seperti cerita pendek. Jadi membuat cerita dalam bentuk tulisan itu lebih bagus, lebih mengena. Kalau yang Instagram sekarang tuh, kalau dulu foto ya, kalau sekarang sudah masuk ke short video juga di reelsnya. Itu sama seperti halnya TikTok. Kalau TikTok itu penyebarannya lebih random, orang-orang baru yang sama sekali belum pernah kenal kita bisa direkomendasikan ke akun kita lewat video, short video tersebut. Kalau Instagram biasanya lebih ke orang-orang yang memang sudah nge-follow kita atau sudah pernah ketemu sama akun kita atau minatnya mirip. Tapi kalau TikTok itu benar-benar, kalau menurut saya benar-benar orang yang sebelumnya tidak tahu kita. Kemudian kalau YouTube ini isinya biasanya hiburan atau tutorial. Jadi kalau bisnis kita misalnya ada tutorialnya, lebih baik kita upload di YouTube. Misalkan kita jualan sepatu rajut. Nah, sepatu rajut itu kan prosesnya unik ya. Itu yang bisa kita jadikan tutorial. Toh yang nonton tutorialnya juga belum tentu juga akan bikin sendiri. Mereka pasti beli ke kita gitu, karena ngelihat prosesnya yang rumit. Atau konten yang hiburan. Ini biasanya konten-konten channel-channel anak-anak seperti itu. Dia jualannya kereta api mainan, kemudian dia buat konten YouTube mainan kereta api. Jadi drama untuk anak-anak tentang kereta api, nanti dia produknya adalah mainan kereta api untuk anak-anak. Kemudian kalau WhatsApp ini sifatnya tanya jawab ya. Ini kita kalau pakai WhatsApp, kita harus melaluinya lewat sosial media, entah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nanti kita arahin ke WhatsApp kita. Baru setelah saling save, nanti kita bisa menjalankan WhatsApp marketing. Nah, WhatsApp ini cirinya biasanya dia itu butuh produk-produk yang ada tanya jawabnya. Nah, kalau kita cuma ngurusin tanya jawab di WhatsApp tanpa kita saring terlebih dahulu, nanti kita capek, habis waktu untuk orang yang tidak tepat untuk bisnis kita, bukan target market potensial maksudnya ya. Jadi sebisa mungkin konten-konten yang kita sebar di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ini benar-benar sudah menyaring kira-kira siapa yang akan ngobrol kita di WhatsApp, ngobrol sama kita di WhatsApp. Terus kemudian di Telegram. Kalau Telegram ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang produknya digital dan orang-orang target marketnya sudah benar-benar melek secara teknologi. Biasanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau di Telegram
ketika kita share itu tulisan-tulisan lama tidak hilang, jadi member baru tetap bisa baca. Jadi silakan pilih kira-kira lebih cocok yang mana bisnisnya. Lalu kita juga harus tahu pola konten marketingnya. Konten marketing itu kalau kita ngelihatnya video pendek, tapi sebenarnya polanya seperti ini. Yang pertama harus menarik dulu, entah visual, suara, macam-macam. Kemudian harus bisa mematahkan logikanya orang, atau yang biasanya memasak itu butuh 30 menit, tiba-tiba ada logikanya dibuat judulnya ya, dari judulnya biasanya masak 30 menit, masak nasi 30 menit misalnya. Kemudian sekarang masak nasi nggak sampai 30 menit, cukup 10 menit saja. Itu berarti kan menarik, secara konten di awal menarik. Kemudian kita patahkan, kok bisa jadi 15 menit? Oh ternyata ini wattnya lebih besar, jadi lebih panas, lebih cepat matangnya, misalnya seperti itu. Jadi kita pakai logikanya supaya oh ya benar juga ya. Itu kita jelasin di sini. Kemudian saya dapat apa? Nah, saya dapat apa ini dari sisi konsumen ya. Percuma kita jelasin fitur macam-macam tapi kita nggak jelasin untungnya buat konsumen apa. Hemat tagihan listrik lebih dari 30% misalnya seperti itu. Jadi ini untuk audiens kita, calon pembeli kita. Nah, kemudian yang terakhir biasanya keterbatasan, entah itu jumlah, waktu, macam-macam, pokoknya harus order sekarang. Biasanya pola konten marketing ada 4 seperti ini. Lalu yang berikutnya kita praktek konten marketing ya, silakan praktek. Jadi silakan buat video mentahnya dulu untuk membangun asumsi dan memperkuat ekspektasi. Jadi membangun asumsi ini contohnya seperti ini ya, di gambar ini. Orang kalau nge-gym dan makan makanan sehat, asumsinya orang itu orangnya gaya hidupnya sehat. Dia pengen gaya hidup sehat. Secara asumsi orang seperti ini tuh sehat. Karena kita sedang mentarget orang yang sedang mau turun berat badan. Nah, dan ingin tampil lebih cantik ya, terutama itu ya. Ingin tampil lebih cantik daripada turun berat badan. Kenapa banyak yang gagal? Karena hanya sekedar turun berat badan. Tapi kalau pengen tampil lebih cantik, biasanya motivasinya lebih tinggi. Nah, setelah asumsinya terbangun bahwa dengan gaya hidup seperti ini tuh akan jadi lebih cantik, nah kita perkuat ekspektasinya ketika di dalam konten nanti. Memperkuatnya gimana? Ekspektasinya kan jadi langsing, jadi lebih cantik ya. Kita kasih before afternya. Oh ini celana yang lebih besar, ini dia badannya sekarang jadi lebih langsing. Kalau pakai metode ini, kalau pakai cara ini. Jadi ini contoh konten marketing yang harus kita tik ya. Ada 2 aja kalau mau sederhana ya. Asumsinya orang tentang orang seperti ini tuh gaya hidup sehat, kemudian ekspektasinya seperti ini dari yang dulunya gaya hidup sehat, kemudian kalau kamu jalanin, kalau kamu beli produk ini ekspektasinya akan lebih besar. Sebenarnya ditunjukin orangnya aja jadi langsing bagus, tapi kita harus memperkuat supaya kelihatan. Kita perkuat dengan dia nunjukin celana yang lebih besar, celana lamanya. Lalu yang berikutnya kita ke cara upload konten. Nah ini cara upload kontennya ya. Cara upload kontennya yang pertama pilih sound viral di FYP nya. Kemudian pilih video marketingnya yang sudah kita buat tadi. Lalu tulis deskripsi. Jangan lupa kasih call to action nya, CTA nya. Supaya orangnya ketika nanti misalnya konten kita viral, belum tentu viral juga, tapi kalau kita konsisten pasti kemungkinan viralnya akan naik. Nah itu sudah ada tombol call to action nya, minimal ke WhatsApp kita. Lalu kemudian sematkan hashtag yang tren dan relevan. Relevan artinya harus ada dalam video itu. Misalkan video ini ada gambar celana, gambar wanita, gambar salad, berarti ada hashtag tentang salad, ada hashtag tentang celana, ada hashtag tentang turun berat badan. Tidak semuanya harus turun berat badan semuanya ya. Kalau ini wanita berarti ada hashtag tentang wanita juga. Make up wanita bisa juga. Lalu kemudian pilih lokasinya. Nah ini khusus untuk bisnis lokal, yang bisnisnya toko dan lokal, sebaiknya gunakan lokasi supaya lebih mudah ditemukan sama orang-orang di sekitarnya. Jarang dipakai, tapi kalau ini kita pakai, kita akan jadi lebih mudah ditemukan sama orang-orang di sekitar kita kalau bisnis kita memang punya toko offline-nya. Nah, yang mau saya tegasin lagi bahwa teman-teman buat konten digital ini bukan hanya buat terus hilang. Enggak, konten digital ini adalah satu bentuk investasi marketing yang bisa nanti digunakan kapan saja lagi. Pokoknya konten-konten yang dibuat itu menarik dan relate dengan
kebutuhan pembeli potensialnya, calon pembeli potensialnya. Jadi targetnya bukan hanya sekedar viral, tapi teman-teman juga harus buat konten digital yang itu relevan sama kebutuhannya calon pembeli potensialnya. Nah, kalau bingung bagaimana cara membuatnya atau butuh jasa untuk membuatnya, langsung ya bisa kontak @creator.id atau link yang ada di deskripsi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.